Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman, pada pagi yang mulia ini, mari kita bacakan sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim min hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa min amalin yuqarribu minal jannati illa wa qad amartukum bihi. Tidaklah perbuatan-perbuatan atau amalan-amalan yang mendekatkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala kecuali sungguh telah kuperintahkan untuk kalian. Wala amalin yuqarribu minan nar illa wa qad nahaitukum anhu. Dan tidaklah perbuatan-perbuatan yang mendekatkan ke dalam neraka kecuali sungguh telah kularang dari kalian. Wala yastabti'anna ahadum minkum rizqahu. Tidaklah seseorang di antara kalian ditunda rezekinya. Fa inna Jibril alqa fi ru'i anna ahadan minkum la yakhruja minad dunya hatta yastakmila rizqahu. Karena sesungguhnya Jibril telah memberitahu kepada jiwaku, seseorang dari kalian tidak akan keluar dari dunia sampai disempurnakan rizkinya. Fattaqullah ayuhan nas wa ajmilu fi talab. Bertakwalah kepada Allah wahai sekalian manusia, dan perbaguslah di dalam mencari. Fa in istabta'a ahadum minkum rizqahu, apabila seseorang dari kalian merasa tertunda rizkinya, fala yatlubuhu bima'asiyatillah, maka janganlah dia mencari dengan bermaksiat kepada Allah. Fa inna Allah la yanalu fadluhu bima'asiyatih. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan kemuliaan atau karunia-Nya dengan bermaksiat kepadanya. Hadis ini disebutkan oleh para ulama adalah hadis yang sahih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang memahami hadis yang telah kita bacakan ini, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini dengan jelas mengatakan bahwa amalan-amalan yang mendekatkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala itu telah diperintahkan oleh Rasulullah. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan semua amalan-amalan yang mendekatkan diri kita kepada surganya Allah. Tinggal sekarang melakukannya saja. Tidak ada yang tidak diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari amalan-amalan yang mengantarkan ke dalam surga. Jadi tidak perlu lagi menciptakan amalan-amalan baru yang tidak diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan tegas
Rasulullah SAW menjelaskan bahwa dan tidaklah amalan-amalan yang mendekatkan dari neraka itu telah dilarang oleh Rasulullah SAW. Artinya apa? Semua perkara-perkara yang dilarang oleh Rasulullah SAW itu adalah perkara yang menyebabkan orang dekat dengan neraka. Ya, di antaranya kalau di dalam syariat, misalnya membuat sesuatu atau mengerjakan sesuatu apa-apa yang tidak dianjurkan, artinya yang dilarang di dalam syariat dia kerjakan. Ya, ini bisa mendekatkan ke dalam neraka. Ya, termasuk misalnya apa? Di dalam menjalankan kehidupan bernegara misalnya, dalam syariat diperintahkan untuk berhukum dengan hukum Allah, maka ketika dilarang untuk berhukum dengan hukum selain yang Allah turunkan, maka ketika kita tetap berhukum dengan hukum selain yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu bisa mendekatkan ke dalam neraka. Begitu juga di dalam masalah mencari rezeki, ya. Semua hal-hal yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mendekatkan seseorang ke dalam neraka, ya. Jadi ketika kita takut, ya, akan neraka, maka jangan sampai kita melakukan perkara-perkara yang sudah jelas dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini, ya, juga dijelaskan terkait masalah rizki. Ya, jadi masalah rizki ini masalah yang lumayan sensitif, ya. Jadi Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita bahwa pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menunda, ya, rezeki seseorang di antara kalian. Ya, karena Rasulullah SAW mengatakan, Jibril memberitahu pada jiwaku bahwa seseorang tidak akan keluar dari dunia, artinya tidak meninggal dia sebelum rezekinya sempurna. Ya, yang disebutkan di dalam hadis ketika umur 120 hari, ya, atau 4 bulan, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa di saat itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk yang pertama adalah meniupkan ruh. Yang kedua, diperintahkan untuk menulis 4 perkara, ya. Yang pertama rizkinya, amalnya, ajalnya, dan juga sa'idun au saqiyun, yaitu senang atau sengsaranya. Ya, kemudian perkara ini, ya, ditulis oleh malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkait dengan rezeki tadi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak akan keluar seseorang dari dunia, artinya tidak akan meninggal dia hatta yastakmil rizqahu, sampai kemudian apa? Sampai kemudian rezekinya itu sempurna. Artinya apa yang ditulis di saat orang tersebut di dalam kandungan ibunya di umur 120 hari atau 4 bulan, maka apa yang ditulis tersebut tidak akan kurang sedikit pun dari manusia sampai akhir hayatnya. Jadi ketika orang merasa tertunda misalnya, ya, memang Rasulullah SAW menyebutkan, fa in istabta'a ahadum minkum rizqahu
apabila seseorang dari antara kalian merasa ditunda rezekinya. Ada yang merasa, aku sudah berusaha, aku sudah jualan, aku sudah bekerja pagi, sore, bekerja dengan sekuat tenaganya, tapi dia merasa kemudian rezekinya tidak lancar. Dia merasa rezekinya ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fala yatlubuhu bima'asiyatih. Maka jangan sampai dia kemudian mencarinya dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa innallaha la yanalu fadluhu bima'asiyatih. Karena kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala tidak akan didapatkan dengan bermaksiat kepadanya. Jadi solusinya bagaimana? Fattaqullah ayuhan nas, ya. Jadi solusinya kita harus selalu bertakwa di dalam mencari rezeki, ya. Jangan sampai mencari rezeki di dalamnya ada yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah mengatakan wa ajmilu fit talab, dan perbaguslah di dalam mencari. Artinya apa? Cukupkan dengan yang halal saja. Jangan sampai kita mencampur dengan hal-hal yang tidak dibenarkan atau yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naqtatim bidu'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.